Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk melanjutkan video yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang matriks, penjumlahan, pengurangan, dan perkaliannya. Kemudian video ini akan menjelaskan cara bagaimana mencari inverse dari suatu matriks. Tapi sebelum kita masuk ke inverse, kita harus tahu dulu tentang determinan, karena ini akan berhubungan sekali dengan inverse. Untuk mencari suatu determinan, maka dia harus punya baris dan kolom yang sama. Maka di sini saya akan berikan cara mencari determinan untuk matriks yang ordonya 2x2 dan matriks yang ordonya 3x3. Saya berikan contoh untuk determinan matriks ordo 2x2. Saya beri contoh, matriksnya ini adalah A, B, C, D. Kita misalkan aja ini matriks A. Maka determinan matriks itu simbolnya mutlak A. Itu mencari determinan A adalah A kali D dikurangi B kali C. Contoh, saya punya matriks P yang anggotanya adalah, untuk mencari determinannya, maka mutlak P ya tandanya, yaitu 5 kalikan 2. Jadi yang ini dulu nih, 5 kalikan 2. Kemudian dikurangi 4 kalikan 3. Sehingga hasilnya adalah 10 kurangi 12. Yaitu negatif 2. Ini adalah determinan dari suatu matriks. Nah, sekarang kalau determinan ordo 3x3. Untuk determinan ordo 3x3, simbolnya tetap sama ya. Yang namanya determinan pasti mutlak matriksnya. Jadi untuk determinan ordo 3x3 itu ada dua cara, teman-teman. Yang pertama dengan cara sarus. Caranya bagaimana? Kita coba cari determinan dari suatu matriks. Oke, bagaimana cara mencari suatu determinan dari matriks tersebut? Kita tahu bahwa tadi simbolnya apa? Simbolnya adalah mutlak kan kalau determinan. Maka kita tegak gini ya, garis. Nah, untuk metode sarus, maka kita tambahkan lagi, kita garis di sini, tambahkan 2 kolom di depan. Jadi yang kolom ini dan ini kita tulis ulang. 1, 2, 1, 2, 3, 2. Kemudian baru kita tutup. Caranya adalah, kalian lihat dia harus bentuknya diagonal nih. Nah, ini kita kali, maka menjadi 1 kali 3 kali 3, maka dia 9. Kemudian pindah ke diagonal sebelahnya nih, bentuk suatu diagonal kan. Ini kita kali, hasilnya 8. Kemudian kita geser ke sebelahnya. Nah, selesaikan di sini. Nah, di sini adalah 4. Ini kita jumlahkan hasilnya 21. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita kalikan yang kebalikannya. Jadi diagonal yang ya, biar nggak keliru, kita tulis yang di atas. Hasil perkaliannya 1 kali 3 kali 1, hasilnya 3. Terus kita geser, sama kayak tadi, geser. Nah, ini kalikan, hasilnya 8. Kemudian kita geser. Oke, kita geser, hasilnya ini adalah 12. Yang ini juga kita jumlahkan. Kita jumlahkan hasilnya 23. Bagaimana cara mencari determinannya? Maka tinggal kita bawah kurangi atas. 21 dikurangi 23 sama dengan negatif 2. Untuk cara kedua, kita gunakan cara minor kofaktor. Bagaimana caranya? Kita tinggal pilih saja mau bagian yang mana untuk mencari determinan ini. Kita mau pilih baris pertama, baris kedua, atau baris ketiga. Kalau saya pilih baris yang pertama, maka kita lihat baris pertama ini ada 1, 2, 1. Maka yang pertama adalah 1, ya kan? Kita ikuti 1. Kemudian kalikan determinan ditambah. Nah, kenapa ini 3, 4, 2, 3? Karena tadi kita pilih 1. 1 itu posisinya pada baris pertama, kolom pertama. Maka untuk yang ini tidak diikutkan. Jadi yang dipilih itu yang ini, yang tidak pada baris dan kolom si 1. Oke, paham? Sekarang kita pindah. Jadi sebelahnya geser, tadi 1, sekarang 2. Maka kalikan determinan dari, nah 2 ini kan posisinya tadi di sini ya. Maka dia baris
pertama, ya kan, 2 posisinya, kolom kedua kan, urut nih. Nah, maka yang dipilih adalah yang di luar itu. Oke, kemudian kita tambah yang terakhir yaitu adalah 1. Maka 1 kalikan determinan dari, dia masih pada baris pertama kan, baris pertama, tapi 1 itu di mana posisinya? Ini. Nah, di luar yang hijau, maka tinggal kita hitung. Ini 1-nya tetap kali determinan dari order 2 kali 2. Caranya sama seperti yang ini. Sehingga ini 3 kali 3 dikurangi 4 kali 2 ditambah 2 dalam kurung 2 kali 3 dikurangi 4 kali 1 ditambah 1 dalam kurung 2 kali 2 dikurangi 3 kali 1. Nah, tinggal kita hitung nih. Maka ini 1 kalikan, ini hasilnya 9 kurangi 8. 1 ditambah 2 kali, ini 6 kurangi 4. 2 ditambah 2 kali, ini 4 kurangi 3. 1. Oke. Nah, di sini kita lihat ada yang kelewat tadi, saya terlewatkan adalah posisinya. Tadi ini posisinya 1 itu di baris pertama, kolom pertama. Yang ini baris pertama, kolom kedua. Yang ini baris pertama, kolom ketiga. Kalau kita jumlahkan baris dan kolomnya, ini hasilnya 2, yang ini 3, yang ini 4. Nah, yang genap maka dia positif di sini, tetap positif. Yang ini 3 itu bilangan ganjil, maka ganjil dia yang tadinya positif menjadi negatif, yang ini berubah jadi negatif. Kenapa? Karena untuk minor ini sebenarnya ada min 1, pangkatkan hasil penjumlahan ordo elemennya nih, jadi pangkatkan 2. Yang ini juga sebenarnya ada min 1, karena dia dijumlahkan 3 maka di sini pangkatkan 3. Yang ini juga min 1 kalikan 1, karena ini pangkat 4 jumlahnya, jadi pangkatkan 4. Kita lihat karena dia dipangkatkan genap, maka di hasilnya positif, sehingga ini nggak usah ditulis negatif, positif kan? Hasilnya positif. Yang genap juga pasti dia positif. Nah, karena dia ganjil, maka dia negatif. Ini harusnya negatif. Jadi dia min gitu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita lihat. Ya, kita ulangi ya. Tadi 1 kalikan 1 ya, ini hasilnya. Ini 2. Oke, kalikan ini dikurangi hasilnya 2. Kemudian yang ini 1 ya, maaf. Ini 1, saya salah nulis 1. Ini 4 kurangi 3 juga hasilnya 1. Sehingga yang ini tadi dirubah jadi negatif. 1 kurangi 4 ditambah 1. Hasilnya min 2. Sehingga hasilnya sama. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah harus kita pakai yang baris pertama? Bisa nggak kita pakai baris yang kedua? Bisa. Kita boleh pilih baris pertama atau kita gunakan baris kedua atau baris ketiga. Yang penting nanti kalian jangan keliru ketika menuliskan determinan yang ini. Jadi kalau nanti kalian pilih baris kedua, saya beri contoh ya. Untuk baris kedua, maka nanti hasilnya menjadi begini, 2, ya kan? Ini karena baris kedua kan 2. Matriksnya adalah 2, 2, 1, 3. Oke. Kemudian ini kita tambahkan dulu aja. Negatif 1 kita tulis nanti aja 3. Karena ini 3. Maka ini yang ditutup, yang ini nih. Ini yang kita tutup. Jadi 1, 1, 1, 3 di sini. 1, 1, 1, 3. Oke. Kita tambah yang ini 4. Kalikan. Nah, berarti yang ini kita tutup nih.
ya. Ini tutup. Maka 1 2 1 2 1 2 1 2. Nah, begitu. Sekarang kita tinggal lihat. Ini tadi posisi 2 itu pada baris kedua kolom ke-1. Yang ini baris kedua kolom kedua. Yang ini baris kedua kolom ketiga. Ini kalau dijumlahkan jadi 3, ini 4, ini 5. Artinya ini nanti bentuknya gini, negatif, positif, dan benar. Yang ini berubah jadi negatif karena dia ganjil. Sehingga min 2, nah ini jadi 6 min 2, ya kan? Ditambah 3, ini 1 kali 3, 3 min 1, dikurangi 4, 2 min 2. Oke, jadi ini min 2 kali 3 ditambah 3 kali 2. Sorry ya, ini saya salah hitung, ini 4. Min 4 kali 0. Jadi ini min 8 tambah 6 min 0. Hasilnya min 2. Sama kan? Hasilnya sama min 2. Jadi kalian boleh gunakan yang baris 1, baris 2, atau baris 3. Sekian untuk determinan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya.